3/5 of the Five Eyes are focusing underwater. Can ask for no better partners in the Indo-Pacific. So much. Defence Minister Richard Marles has held security talks with his New Zealand counterpart in Wellington over broadening the AUKUS partnership. New Zealand has said it will strongly consider joining the deal's second pillar. US and Australian foreign and defence ministers have met annually, almost without fail, for the last 4 decades. It's less a sense of urgency than a recognition that so much of our future is in the broad Indo-Pacific region. Menurut Karl von Clausewitz, seorang pemikir besar militer, strategi adalah proses penerapan secara efektif untuk mencapai tujuan yang jelas. Namun strategi yang baik dalam politik global lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Era pasca Perang Dingin penuh dengan contoh strategi yang buruk, seperti invasi Amerika Serikat ke Irak, sengketa Laut Cina Selatan, atau invasi Rusia ke Ukraina. Jadi, apakah pembentukan AUKUS yang merupakan kemitraan keamanan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia pada tahun 2021 menawarkan prospek strategi yang koheren di kawasan Indo-Pasifik? Dan satu hal yang menarik, apakah keterlibatan Selandia Baru dalam aliansi ini akan memajukan kepentingan nasionalnya? Sebab ini adalah masalah mendesak yang harus dipertimbangkan secara hati-hati oleh pemerintah mendatang sebelum mengambil keputusan. Dan di episode kali ini, kita akan membahas dilema kebijakan luar negeri Selandia Baru, apakah akan tetap independen atau bergabung dengan pilar AUKUS. AUKUS terdiri dari 2 pilar utama. Yang pertama, melibatkan Australia yang mengakuisisi 8 hingga 10 kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat dan Inggris selama 3 dekade berikutnya. Pilar kedua, mencakup pertukaran informasi dan teknologi pertahanan mutakhir, seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan kemampuan cyber. AUKUS diklaim akan membantu mempertahankan komitmen bersama terhadap tatanan berbasis aturan internasional di kawasan Indo-Pasifik dan mendorong stabilitas dan kemakmuran dengan memotivasi negara-negara regional lainnya untuk meningkatkan pertahanan mereka, baik sendiri atau bersama dengan pemerintah AUKUS. Namun hingga saat ini, para pemimpin AUKUS gagal menyampaikan argumen publik yang berkelanjutan mengenai kesesuaian tujuan dan tujuan fakta keamanan ini. Pengaturan tersebut tampaknya didasarkan pada asumsi bahwa hal itu akan menghalangi atau melawan ketegasan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Selandia Baru non-nuklir awalnya tidak terlibat dalam AUKUS. Namun pada bulan Maret, Menteri Pertahanan Andrew Little mengungkapkan bahwa negaranya sedang menjajaki undangan dari Amerika Serikat untuk bergabung dengan pilar kedua. Pada akhir Juli, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan kembali pintu terbuka bagi Selandia Baru untuk terlibat dengan AUKUS. Dan sejauh ini, pemerintahan Partai Buruh belum mengambil keputusan yang jelas. Namun Kementerian Pertahanan telah mengindikasikan bahwa keputusan keamanan nasional dimulai dari premis bahwa kita memandang dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dan dalam hal ini, Selandia Baru harus hati-hati untuk mempertimbangkan tren global, regional, dan nasional untuk menentukan hubungannya dengan Fakta AUKUS, yang tujuan strategisnya belum ditentukan dengan jelas. Peta jalan masa depan pertahanan dan keamanan nasional yang baru-baru ini dirilis oleh Selandia Baru menekankan penurunan serius dalam lingkungan keamanan global. Hal ini ditandai dengan meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan apa yang dipandang sebagai ancaman Tiongkok yang semakin besar terhadap tatanan berbasis aturan internasional yang menjadi sandaran Selandia Baru. Akan tetapi, ini adalah gambaran yang tidak lengkap. Kenaikan status Tiongkok sebagai negara adidaya baru ini dibangun berkat kinerja perdagangan yang luar biasa dalam perekonomian kapitalis global. Dan Beijing masih membutuhkan pasar ekspor barat, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai ancaman sistemik terhadap demokrasi liberal. Meskipun Tiongkok menolak keputusan pengadilan Den Haag pada tahun 2016 mengenai klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan, ambisi revisionis Tiongkok tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ambisi Donald Trump. Selain itu, ancaman terhadap tatanan berbasis aturan internasional tidak hanya terbatas pada negara seperti Tiongkok saja.
Sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump secara terbuka menentang lembaga multilateral seperti WTO dan kemudian menolak menerima kekalahan pemilu pada tahun 2020. Dan meningkatnya globalisasi berarti banyak tantangan politik, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi negara-negara, termasuk negara adidaya, melampaui batas negara dan tidak dapat diselesaikan sendiri. Masalah besar yang dihadapi AUKUS terletak pada asumsi implisitnya bahwa 40 atau lebih negara di kawasan Indo-Pasifik yang luas tidak memiliki lembaga dan kapasitas untuk melawan dominasi Tiongkok. Dan ketegasan Tiongkok di tingkat regional dan global adalah nyata. Namun, meski negara-negara di Indo-Pasifik tersebut tetap mewaspadai Tiongkok, banyak negara yang tidak menganggap diri mereka sebagai pion dalam konteks strategis global antara Beijing dan AUKUS. Mereka mempertanyakan apakah Anglosphere mewakili respon keamanan yang kredibel di kawasan yang dihuni 60% populasi dunia. Negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan India. Selain itu, beberapa negara bagian ini mengkritik AUKUS karena berpotensi memicu proliferasi nuklir melalui kesepakatan kapal selam Australia. Wilayah ini telah menjadi tempat berdirinya Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan tahun 1986 dan Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara tahun 1995. Mengingat kebijakan luar negeri Selandia Baru yang independen berdasarkan keamanan non-nuklir dan hubungan yang lebih erat dengan Pasifik, bergabung dengan pilar kedua AUKUS menghadirkan risiko yang signifikan terhadap kedudukan Selandia Baru di dunia. Selandia Baru memiliki banyak kesamaan politik dengan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dan penting bagi Wellington untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Namun pandangan dunia mereka yang khas bertentangan dengan anggapan AUKUS yang menganggap Tiongkok sebagai satu-satunya ancaman besar terhadap tatanan liberal dan bahwa nasib Indo-Pasifik akan ditentukan oleh persaingan negara-negara besar. Keterlibatan dalam pilar kedua AUKUS sepertinya merupakan strategi yang buruk bagi Selandia Baru. Hal ini tidak akan banyak membantu kepentingan kebijakan luar negerinya yang independen, termasuk komitmen inti untuk memperkuat tatanan berbasis aturan internasional. Dan hal ini dapat ditafsirkan di Indo-Pasifik sebagai kemunduran kembali ke Anglosphere. Meskipun masalah ini kemungkinan besar tidak akan diputuskan sebelum pemilu bulan Oktober, pemerintahan baru akan segera menghadapi kemungkinan mengambil keputusan penting mengenai arah kebijakan luar negeri Selandia Baru. Jadi bagaimana menurut Anda tentang dilema Selandia Baru terhadap kemitraan AUKUS pilar kedua? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.